Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih tetap semangat ya belajar ini. Nah, baik. Kita masuk ke pertemuan ketiga pembelajaran IPA ya, yaitu masih seputar gerak benda. Nah, dari materi yang Ibu pernah share di grup, ini sepertinya materi kedua ya. Nah, sengaja Ibu salah centang. Sengaja materi ini didahulukan karena materi ini juga cukup banyak dan perlu pemahaman ya. Nah, kalau misalkan sistem gerak manusia itu bisa kalian baca ya. Nah, ini butuh penjelasan. Oke. Selagi masih materi yang sama, masih dipelajari tidak masalah ya. Urutannya tidak sesuai. Baik, akan Ibu jelaskan kembali apa sih itu yang dimaksud dengan gerak. Kemarin kalian kan juga sudah mengikuti video pembelajaran dari Zenius ya, pengertian gerak, contoh-contohnya. Nah, juga sudah mengikuti pretest. Nah, di pretest ini masih banyak yang salah ya, memilih titik acuan ya. Selain itu juga pada pretest kemarin adanya soal yang tidak Ibu instruksikan untuk kalian menontonnya, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, sengaja Ibu melakukan itu supaya besok harinya kalian semakin ingin tahu membuka video-video pembelajaran. Jadi sebelum guru menerangkan kamu sudah tahu. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Oke, kita lihat. Nah, di dalam slide ini itu kan kendaraan ya, kendaraan melakukan pergerakan, bergerak. Karena siapa yang mengamati? Karena kita yang mengamatinya. Namun ketika orang dalam mobil itu melihat keluar, lalu siapa yang bergerak? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Next. Gerak benda. Nah, pengertian gerak di video Zenius kemarin juga sudah ada pengertian gerak ya, bahwa gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuan ya. Nah, sama di sini juga benda itu dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Siapa titik acuannya? Kita. Pokoknya ada pengamatnya ya. Siapa yang jadi acuannya, patokannya. Nah, terus juga ada yang disebut gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Nah, ini maksudnya gerak semu ini contohnya ketika kita di dalam mobil ya. Kita di dalam mobil, kira-kira kita itu bergerak atau tidak? Nah, tergantung ya, gerak itu relatif ya, relatif terhadap acuannya. Apakah kita dikatakan bergerak atau tidak? Nah, terhadap siapa dulu? Kalau orang di luar mobil ya, di luar jalan, tentu akan melihat kita bergerak karena kita bergerak mengikuti mobil. Nah, namun ketika kita yang di dalam, toh kita tidak melakukan pergerakan ya, duduk diam di mobil, sekalipun kita adalah supirnya atau penumpangnya, kita tetap bergerak karena perubahan posisi kita tidak ada, hanya di dalam mobil. Nah, jadi kita bisa dikatakan diam sementara ketika kita melihat arah luar, karena titik acuannya kita tadi ya. Ketika titik acuannya kita, maka kita melihat arah luar lah yang bergerak. Seperti pohon, gedung-gedung. Kalau kita melihat dari arah depan, maka sepertinya pohon atau gedung yang datang mendekati kita. Dan ketika kita melihat ke arah belakang, maka pohon gedung itulah yang pergi meninggalkan kita. Sementara kita adalah diam. Jadi definisi gerak itu ada satu pengamat yang dijadikan titik acuan sebagai diam, benda diam. Nah, maka yang lainnya akan dikatakan bergerak. Ya, sama seperti kemarin contoh yang lain yaitu hubungan bumi dan matahari atau
tidak matahari lah ya, karena tidak akan ada pengamat di matahari ya. Siapa yang tahan mau dekat-dekat matahari? Nah, contohnya adalah orang yang melakukan perjalanan ruang angkasa ya. Jika kita ingin tahu apakah kita di bumi, kita itu bergerak atau tidak. Nah, kembali relatif ya. Tidak mutlak, relatif, tergantung acuannya siapa. Nah, jika seseorang melakukan perjalanan ruang angkasa menggunakan roket, nah dia tiba di ruang angkasa akan melihat bahwasanya bumi itu bergerak. Ya kan, bumi bergerak karena bumi memiliki rotasi, yaitu gerak terhadap porosnya dan revolusi terhadap bidang lintasannya, bidang orbitnya. Jadi orang yang berada di ruang angkasa tadi akan menyimpulkan manusia bergerak bersama bumi karena bumi berotasi dan bumi berevolusi. Nah, sedangkan ketika kita di bumi, kita melihat ke arah ruang angkasa, maka siapa yang bergerak? Kita merasa kita diam. Sedangkan yang bergerak justru bapak-bapak yang berada di roket tadi, dia bergerak bersama roketnya, ya kan? Begitu pula ketika kita melihat matahari ya, matahari itu bergerak atau tidak? Ya, bergerak karena dia terbenam dan terbit ya. Kalau kita berada ya, misal dekat matahari, maka matahari, orang di matahari akan melihat bumi itu yang bergerak, kita yang bergerak. Itu ya, pahami dulu titik acuan gerak. Sudah paham sampai di sini? Semoga paham ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi konsep mobil dan orang-orang di luarnya, benda-benda di luarnya. Tergantung titik acuan. Nah, ini juga kira-kira hewan mana saja yang melakukan pergerakan di sini? Hampir semuanya bergerak ya. Hampir semua bergerak karena yang menjadi titik acuannya adalah kita. Kita sebagai pengamat di sini. Ada harimau bergerak, anjing, kucing, burung ya. Semoga sudah paham sampai di sini. Nah, kira-kira siapa yang tidak bergerak? Itu ada kupu-kupu ya. Kupu-kupu yang berwarna oranye yang di atas tumbuh-tumbuhan itu, dia diam. Berarti dia diam bisa dijadikan sebagai pengamat. Bahwasanya kawan-kawannya yang melakukan pergerakan karena dia sebagai titik acuan, diam. Ya, kita lanjutkan. Nah, oke, di sini yang kemarin banyak protes ya. Bu, soal pretestnya kan tidak ada Ibu suruh lihat tentang kecepatan dan perpindahan. Kenapa jadi ini? Kenapa jadi itu, Bu? Ada soalnya. Nah, tidak masalah ya. Karena itu dia tadi memancing kamu rasa ingin tahu. Oke, baik Bu, jelaskan perpindahan dan jarak. Nah, di situ ada tanda panah vektor, tanda panah skalar ya, warna merah, warna pink. Apa sih maksudnya vektor skalar itu, Bu? Nah, kalau vektor nanti kalian akan fokusnya di tingkat atas ya, mempelajari vektor dan skalar. Tapi boleh Bu kenalkan dulu sekarang. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan skalar, balik ya. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan jarak adalah memiliki nilai saja tetapi tidak memiliki arah ya. Misalkan di sini apa sih yang dimaksud dengan perpindahan ya? Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, berpindah
perpindahan itu patokannya adalah jarak awal dan jarak akhir. Selisihnya itu yang disebut dengan perpindahan. Nah, contohnya ketika suatu benda bergerak dari titik 0 di situ ya, lalu dia bergerak sehingga jaraknya x1 titik A, kemudian selang waktu tertentu lalu dia berpindah menjadi berjarak jadi titik x2 atau titik B. Nah, berapakah perpindahannya? Berarti perpindahannya adalah yang dari titik akhir, selisih dari titik akhir ke titik awal. Sebanyak berapa dia berpindah? Misalkan dari titik 0 ke x1 itu 5 meter, x1 ke x2 itu 10 meter. Nah, berarti besar perpindahan dia adalah x2 dikurang x1, 10 dikurang 5. Berarti besar perpindahannya sebesar 5 meter. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan ya. Nah, selanjutnya jarak. Jarak hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Dia tidak penting hasil akhir dan awalnya. Yang penting berapa panjang lintasan sesungguhnya yang sudah ditempuh ya, jejak kakinya berapa banyak ya. Nah, misalkan kamu berangkat dari sekolah titik A ke titik B itu 5 meter ya, dekat sekali ya jarak sekolahnya 5 meter. Lalu pulang dari sekolah ke rumah juga 5 meter. Nah, berapakah jarak yang sudah ditempuhnya? Kalau jarak beda dengan perpindahan tadi ya. Jarak berarti kamu totalkan semuanya. Dari A ke B 5 meter. Lalu dari B ke A itu 5 meter. Berarti jarak yang sudah ditempuh adalah sebanyak 10 meter. Sebanyak itulah gerakannya dalam segi jarak ya. Nah, bagaimana perpindahannya atau delta X-nya? Karena perpindahan itu tergantung dari jarak dari titik akhir ke titik awal. Titik akhirnya 5 meter ya. Jarak akhirnya tuh 5 meter ya, karena dia tadi kan pulang lagi ke rumah. Jadi 5 dikurang dengan titik awal juga 5 meter. Dia datang tadi, maka perpindahannya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia balik ke rumah. Dia mulai bergerak dari rumah, pulang lagi ke rumah. Berarti dalam artian dia tidak berpindah kembali ke titik 0. Nah, itu perbedaan perpindahan dan jarak. Selanjutnya kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan juga termasuk vektor ya, karena dia akan menunjukkan kemana arah kecepatan itu tadi. Nah, di sini ada dua, kecepatan rata-rata yaitu perpindahan berbanding waktu yang diperlukan. Kecepatan rata-rata bisa dicari dengan selisih jarak akhir dengan jarak awal atau delta X dibagi dengan selisih waktu akhir dan waktu awal delta T. Nah, kalau grafik ini mungkin tidak perlu kalian cermati sekali karena nanti di tingkat atas ya, kita fokus ke definisi dan rumus-rumus saja dulu ya. Nah, selanjutnya ada kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 kecepatan pada suatu saat tertentu. Nah, ini juga kecepatan sesaat ini ada menggunakan rumus limit dan diferensiasi. Nah, tidak perlu kalian cermati karena nanti akan dipelajari di tingkat atas. Tapi boleh kalau ingin simpan ya. Kali aja nanti pas SMA bisa
bertanya kepada gurunya nanti ya. Oke. Nah, catatan katanya kalau kelajuan skalar berbeda dengan kecepatan. Kecepatan punya vektor ya, ada arah dan nilai. Kalau skalar dia hanya punya nilai. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-ratanya, karena kelajuan kan skalar sama dengan jarak juga skalar ya, tidak memiliki arah, dia hanya penting nilainya. Jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan, atau rumusnya V sama dengan X per T. Buku lain V sama dengan X itu diganti simbol jadi S, boleh ya, nggak masalah. Jadi maksudnya kelajuan adalah jarak total dibagi waktu dia untuk melakukan jarak tempuh ya. Nah, yang ketiga yaitu percepatan. Di sini kita perlu mempelajari percepatan karena nanti pada gaya hukum Newton 1, 2, dan 3 akan ditemukan adanya percepatan. Percepatan rata-rata perubahan kecepatan per satuan waktu. Selisih kecepatan berbanding selisih waktu. Percepatan sesaat. Nah, ini juga tidak perlu ya. Percepatan saat nanti dipelajari di tingkat atas. Nah, ini tadi. Oke, kita simpulkan lagi ya. Gerak dibagi menjadi tiga ya. Maksudnya gerak lurus dibagi 3. Ada gerak lurus konstan beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, GLBB dipercepat, ada gerak lurus berubah beraturan, GLBB diperlambat. Nah, di situ kelajuan V yang tadi ya, kelajuan V jarak tempuh dibagi waktu tempuh S per T. Kelajuan itu satuannya meter per sekon, sedangkan S itu jarak yang ditempuh satuannya meter, T itu waktu tempuh satuannya sekon atau detik. Nah, sedangkan kecepatan perpindahan benda dibagi waktu tempuh X per T. Nah, kalau di sini beda ya. Kecepatan M per S, perpindahan benda M, waktu tempuh S. Nah, juga percepatan perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Ini sama kayak tadi. Delta V dibagi delta T. Gerak lurus artinya gerak yang dilakukan pada lintasan lurus ya, pengertiannya. Nah, contoh soal untuk mencari percepatan dan kecepatan. Diketahui soal dulu ya, roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Nah, satuan percepatan jangan lupa ya, meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Diketahui kecepatan konstannya adalah V0 ya, simbolnya V0 sama dengan 250 meter per sekon. Artinya V0 ini ketika suatu benda baru akan mulai bergerak ya, makanya disebut dengan V0, kecepatan 0. Artinya dia masih melakukan gerak lurus beraturan konstan. Nah, lalu delta T-nya selama 5 sekon katanya. Bergerak dengan kecepatan konstan selama 5 sekon. Berarti delta T-nya sama dengan 5 ya.
Kalau benda itu baru mulai bergerak, berarti waktunya juga 0. Delta T-nya sehingga dia setelah bergerak jadi 5 sekon. Maka delta T 5 dikurang 0. Tetap 5 sekon. Percepatan A sama dengan 50 per meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan kedua, berapakah kecepatan roket sekarang atau V2. Maka dimasukkan rumus yang tadi, delta V per delta T, ya. Sementara yang ditanya adalah si V2, ya. V akhir. Nah, percepatan rumusnya kan A sama dengan V2 kurang V0 bagi delta T. Ya. Yang kita mau cari adalah V akhir atau VT, ya. Masukkan nilai A-nya, percepatannya 50 meter per sekon kuadrat sama dengan VT yang dicari tetap dikurang 250 V0-nya dibagi 5 detik 5 sekon. Maka kali silang 50 dikali 5 sekon yang di bawah jadi 250. Dan jadinya sama dengan VT kurang 250. VT sama dengan 250 pindah ruas, ya, tambah 250, maka 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang adalah 500 meter per sekon. Begitu cara mencarinya, ya. Nah, lanjut. Itu materi jarak perpindahan kecepatan dan kelajuan. Materi selanjutnya ya, ini dia. Kalau kita nanti ada soalnya GLB, ya, gerak lurus beraturan, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kata kunci GLB itu kecepatannya tetap. Mau dia nanti menit kedua bergerak kecepatannya tetap 20 meter per jam, misalnya kilometer per jam. Terus mau menit ke-4 tetap konstan. Nah, grafiknya seperti itu kalau hubungan kecepatan dengan waktu. Semakin bertambahnya waktu, ya, ke kanan cara membacanya, maka kecepatannya konstan, garis lurus, tetap, konstan itu tetap. Nah, kalau untuk posisi, hubungannya nanti ketika suatu benda, bagaimana cara membacanya, posisi, ya, X itu kan jarak tadi, ya, perubahan posisi. Dari titik 0 ke titik X0 atau ketika benda sudah mulai akan bergerak, maka dia jaraknya menjadi X0. Misalkan 2 meter, ya. Nah, itu pada waktu 0 sekon, ya, atau 0 menit. Nah, bertambah misalkan 5 menit, ya. Semakin bertambahnya waktu, maka perubahan jaraknya juga akan semakin banyak. Tuh, grafiknya menanjak ke atas. Artinya semakin besar ketika waktu semakin lama. Ingat saja ketika kamu berkendara, ya, di lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Pada menit pertama kecepatan segitu, juga kedua, ketiga, tanpa terasa waktu sudah 1 jam. Tetapi jarak yang kamu tempuh semakin jauh. Nah, itulah dia. Itu pada gerak lurus beraturan. Nah, kalau pada gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus yang percepatannya tidak berubah terhadap waktu dipercepat beraturan. Nah, ini dia. Hubungannya sama. Kalau untuk hubungan kecepatan dengan waktu, semakin bertambah waktu, maka kecepatan juga akan semakin besar. Kalau untuk percepatan, ketika percepatan konstan, ketika ini
maksudnya konstan ya, kecepatan konstan, maka semakin bertambah waktu kecepatannya juga tetap tidak berubah. Kalau posisi, nah posisi ini tergantung ya. Ini tergantung nanti dari sifat gerak lurus berubah peraturannya diperlambat atau dipercepat. Apa maksud GLBB dipercepat dan diperlambat itu, Bu? Nah, ketika kamu berkendara, baru mulai menghidupkan kendaraan bermotor. Pertama kali kan kecepatan kamu tidak ada, 0 ya. Karena kamu belum bergerak kan, masih diam di tempat. Lalu kamu gas motor, otomatis kamu sudah punya jarak. Nah, ketika kamu menggas motor terus itu namanya dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Lalu tiba-tiba kamu melihat kucing ketika kamu lagi kencang nih, lagi laju di jalan. Lalu ada melihat kucing yang melintas. Kamu giling? Tentu tidak. Tentu kamu akan rem ya, rem mendadak. Artinya kamu menurunkan kecepatan ya menjadi 0. Itu namanya GLBB diperlambat. Ya, ketika terjadinya penurunan kecepatan. Kayak ada 2 ya kalau untuk GLBB. Nah, selanjutnya, nah ini ada kasus ya. Kalau untuk mengetahui, untuk menghitung kecepatan kendaraan melintasi garis lurus atau lintasan lurus, kan ada 3 ya, GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Nah, cara untuk mengukurnya itu menggunakan ticker timer. Nah, ini nanti dia akan berhubungan dengan tetesan oli itu ya, bukan oil. Tetesan oli pada kendaraan itu tadi. Kita perhatikan pola titik-titiknya. Untuk titik A itu kan titik-titiknya jaraknya stabil ya, konstan. Mungkin bisa kita kira-kira itu 1 cm kan. Itu namanya gerak lurus beraturan. Artinya si kendaraan berjalan dengan kecepatan yang stabil. Kalau 20 km per jam sampai waktunya 10 jam pun kecepatannya tetap segitu, maka pola titik-titiknya seperti itu, konstan ya, tetap sama semua jaraknya. Nah, kalau pada gambar yang B, nah ini namanya GLBB dipercepat. Dari titiknya rapat-rapat kemudian menjadi renggang ya, artinya ketika geraknya itu diperlambat atau lambat ya, konstan, lalu dia mulai gas ya, menggas kendaraannya, artinya dia semakin laju. Nah, kamu lihat di jalan kalau ada tetesan oli pada kendaraan atau truk ya, semakin dia semakin laju kendaraannya, maka tetesan olinya tuh jaraknya akan semakin jauh-jauh ya kan, karena intinya tertahan kan, minyak tetesan oli itu tertahan pada panasnya kendaraan. Nah, ini dia bisa kita menilai, melihat apakah suatu kendaraan itu laju atau tidak. Namanya dari titik-titiknya rapat ke renggang itu namanya GLBB dipercepat, jaraknya semakin jauh. Nah, yang pola C ini melihatnya dari kiri ke kanan ya nak ya. Kalau yang C dari renggang ke rapat berarti GLBB diperlambat. Dari kencang tiba-tiba dia menurunkan kecepatan, nah, sehingga menjadi lambat. Aduh, ini pula dia. Nah, itu ya tadi ya kalau untuk pola ticker timer. Dari yang renggang ke rapat berarti artinya dia diperlambat. Dari rapat ke renggang berarti dia dipercepat.
Nah, ini lagi kasus ketiga. Dari tanjakan itu, kalau dia dari titik 0 ya di sudut kiri itu kan, menanjak, itu artinya kecepatan bertambah. Itu namanya GLBB dipercepat. Kalau dia mendatar berarti gerak lurus beraturan konstan ya. Kalau dia menurun itu namanya GLBB diperlambat, kecepatannya konstan. Nah, berbeda pada soal yang nomor 2 ya. Kalau nomor 2 ini kan dia melintasi bidang miring. Kalau dari A ke B berarti dia menurun. Artinya kecepatan bagaimana? Kecepatan semakin bertambah. Beda ya, ini adalah pelakunya, orangnya yang melalui lintasan. Dari A ke B kecepatannya semakin bertambah, artinya dia GLBB dipercepat. Dari B ke C konstan, kecepatannya konstan, stabil, garisnya lurus, lintasannya lurus. Nah, dari C ke D berarti dia akan mengalami yang namanya GLBB diperlambat. Kecepatan semakin sulit ya kalau ketika mendaki kan. Nah, beda dengan ini ya. Ini kan tidak ada orangnya. Ini hubungan kecepatan dengan waktu. Nah, gerak jatuh bebas ini mungkin kita skip dulu ya, karena ada soalnya, memang ada soalnya di nanti pas kalian ujian nasional. Ada satu masuk kemarin waktu bahas soal ujian nasional kakak kelas kamu. Nah, nanti ini akan ibu bahas di pertemuan selanjutnya, atau kita skip dulu ketika ada soal. Kalau kamu ingin membaca tidak apa-apa, karena nanti kalau sekaligus semuanya juga akan menjadi pusing kamu ya. Kita skip aja dulu gerak jatuh bebas. Nah, kita masuk ke materi gaya dan hukum Newton ya. Nah, ini peta konsepnya. Gaya adalah yang menyebabkan suatu faktor yang menyebabkan suatu benda bergerak ya. Itu disebabkan oleh gaya. Gaya itu bermacam-macam, ada gaya sentuh, gaya otot, pegas, gesek, mesin, gaya tak sentuh, magnet, gravitasi, gaya listrik, gaya berat. Nah, di sini resultan gaya, perpaduan dua gaya atau lebih. Ketika gaya pertama ke kanan sebesar 10, lalu gaya kedua sebesar 10 juga, gaya ketiga juga 10 apa? 10 Newton ya, satuan gaya. Maka total gaya ke kanan pada kotak yang sebelah kiri ya, maka gayanya menjadi 30 Newton. Itu namanya resultan gaya. Nah, kalau pada gambar yang dua panah kiri kanan, misalkan gaya pertama diberikan atau gaya dorong diberikan, ini contohnya kalau gaya kiri ke kanan ini tarik tambang. Misalnya gaya tarik ke kiri sebesar 50 Newton, orangnya gendut-gendut ya, besar. Nah, sementara yang di sebelah kanan punya gayanya hanya sebesar 20 Newton gaya tariknya. Jadi bagaimana? Kemana perginya arah gaya? Tentu ke arah yang berat. Jadi resultannya adalah V1 dikurang V2, 50 dikurang 20 Newton. Maka gaya yang terjadi pada sistem itu adalah 30 Newton. Arahnya kemana? Ke kiri, karena ke gaya yang lebih besar. Gaya gesek dan gaya berat. Nah, gaya gesek ini kita akan pelajari pada benda miring ya. Ini nanti di pelajaran pesawat sederhana ya, usaha dan energi. Nah, gaya berat W sama dengan M kali G. M itu massa, G itu gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Nilainya 9,8 konstan ya.
W adalah berat benda Newton. Nah, di sini juga nanti akan berhubungan dengan hukum Newton pertama ya, gaya gesek dan gaya berat. Nah, ini dia. Hukum Newton. Ya, Newton ini adalah penemu hukum ya. Penemunya namanya Newton. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Artinya dia mencetuskan 3 hukum untuk gaya ya, untuk materi gaya ini. Jadi bukan berarti ada 3 generasi Newton, bukan ya. Jadi dia mencetuskan 3 hukum, 3 aturan. Hukum 1 Newton yaitu menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman. Nah, kalau kita gerakkan video ini, ya, itu dia ya. Mobil rongsokan yang di atas ini kan diam ya, dalam keadaan lembam, tetap diam, sementara yang di bawahnya pergi. Maka si mobil putih ini akan mempertahankan keadaannya. Itu yang namanya kelembaman, tidak merubah posisinya. Jadi yang terjadi pada hukum Newton 1 ini, jumlah gaya yang E itu namanya sigma ya, jumlah gaya sama dengan 0. Dia tidak memiliki arah dan percepatan kalau pada hukum 1 Newton ini ya, karena dia lebih mempertahankan posisinya. Ketika dia diam dia tetap diam, ketika dia bergerak maka dia akan konstan. Hukum 2 Newton yaitu jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan dihasilkan suatu percepatan dan arah yang sama dengan resultan gaya. Nah, di sini hukum Newton 2-nya ada hubungan massa dan percepatan ya, jumlah gaya sama dengan massa dan percepatan, dipengaruhi oleh massa benda dan percepatan. Ini yang tarik tambang tadi. Jika ada 2 gaya yang bekerja, gaya ke kiri dan gaya ke kanan, maka kita cari dulu resultan gayanya. Nah, jika berat yang ditarik adalah 5, nah berapakah percepatannya? Maka kita bisa cari berapa percepatan untuk memindahkan benda dengan gaya dengan kedua gaya tersebut ya. Itu katanya tadi, gaya yang bekerja pada sebuah benda akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Jadi arah nantinya sesuai resultan gayanya, kemana arah resultan gaya yang lebih besar ya. Hukum 3 Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai dan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini disebut juga dengan hukum F aksi sama dengan min F reaksi. Apa yang diberi maka dia akan apa yang kita kasih maka dia akan memberi gayanya, tetapi gayanya berlawanan. Contohnya roket ya. Semakin besar tenaga yang diberikan, itu api ya, apinya menyembur, maka roket akan semakin, itu kan gayanya ke bawah ya, maka roket akan semakin terdorong ke atas. Itulah dia yang dinamakan dengan hukum 3 Newton. Sama seperti burung ya. Burung itu mengepakkan sayapnya kan ke bawah. Semakin dia kepakkan ke bawah, maka dia akan terdorong ke atas. Semakin sering dia kepakkan ke bawah, maka dia akan terdorong ke atas. Itulah namanya hukum 3 Newton. Gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Nah, pada contoh soalnya ini ya. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut.
Gaya Hasan 150 Newton, gaya Mardi 100 Newton, dan gaya Dayat 150 Newton. Diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. Resultan gaya pada gerobak, B. Percepatan gerobak. Nah, ini kan sama-sama dia mendorongnya kemana ini gayanya? Berarti sama-sama ke depan ya. Kalau kita gambarkan ke kanan ya. Jadi kita bikin dulu diketahui masing-masing gaya si Hasan, Mardi, dan Dayat. Terus gaya gesek, simbolnya F kecil 200 Newton. Masanya yang didorong gerobak adalah 250 kg. Yang ditanyakan berapakah resultan gaya, itu maksudnya sigma F tuh ya, dan percepatan. Nah, berarti di sini ada arah dan percepatan. Kita pakai hukum Newton berapa? Hukum Newton yang kedua, jumlah gaya atau sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita totalkan dulu, kita cari dulu sigma F-nya. Jadi seluruh gaya pada anak-anak tadi ditambahkan, nah dikurang dengan gaya gesek. Jadi gaya gesek ini sifatnya berlawanan daripada gaya yang didorong ya, minus dia, karena dia akan menghambat gaya. Semakin berat kerja suatu gaya ya untuk memindahkan gerobak. Memperlambat kecepatan juga si gaya gesek ini. Makanya kalau pada mobil digunakan bannya karet ya, supaya untuk mengurangi gaya gesek antara kendaraan ban dengan jalan. Ya, tadi ya. Oke. Baiklah. Sekian dari Ibu, semoga bisa dipelajari.